maksimum dan minimum ya. Baik, di sini Puin langsung ya ke sini perhatikan syarat metode simplex itu harus semua yang paling kanan atau RHS itu ya, right hand solution-nya itu dia harus bernilai positif, nggih. Perhatikan seperti ini. Oh, ini ada yang keliru ini ya. Ini harusnya ini. Nah, jadi kalau ada fungsi kendala seperti ini, kita kalikan min 1 agar sebelah kanannya ini menjadi positif. Nah, kita kalikan min 1. Nih ya, kita kalikan min 1 sehingga dia menjadi min 3x1 plus x2 lebih besar sama dengan 1. Nih, bisa ya. Nah, kenapa lebih besar? Karena kurang dari ketika dikalikan negatif, dulu kita bahas di awal, itu berubah menjadi tandanya lebih dari. Jadi kurang dari menjadi lebih dari. Kalau nanti lebih dari berubah jadi kurang dari. Kemudian syarat kedua, variabelnya semua harus positif. Ini ada syarat bahwa variabelnya itu positif semua. Sebentar. Ini apakah di sini? Ya. Nah, kemudian tujuannya berupa minimisasi atau maksimisasi. Nah, pertama langkahnya mengubah bentuknya menjadi kanonik, yaitu pertama kita lihat fungsi tujuannya dulu di sini, ya. Fungsi tujuannya kita lihat fungsi tujuan fungsi kendalanya ada dua. Nah, untuk metode solusi mereka itu kita hanya bisa menggunakan metode ini ketika tandanya pembatas di sini adalah kurang dari sama dengan. Kalau nanti lebih dari atau tandanya sama dengan, itu kita pakai metode yang kita pelajari yaitu Big M atau dua fase ya. Nah, ini kurang dari sama dengan kita ubah menjadi persamaan. Menjadi sebuah persamaan dengan ini ya, apa namanya, menambahkan variabel slang atau simbolnya adalah S. Jadi plus S masing-masing. Nah, ini untuk fungsi kendala pertama ditambahkan plus S1. Fungsi kendala kedua ditambahkan plus S2. Nah, sebenarnya kan variabelnya tambah ada X1, X2, S1 dan S2 sehingga Win taruh di atas sebenarnya ditulis boleh tidak juga boleh karena dia nilainya kan 0 ya, ditambahkan 0 S2 ya, masing-masing fungsi kendala tambahkan variabel S ini kan S1 yang kedua S2 kalau ada 3 fungsi kendala nanti S3 S4 dan seterusnya sampai berapapun fungsi kendala lainnya. Nah kalau untuk dia kurang ini apa namanya kurang dari sama dengan kita pakainya slang positif S plus S1, S2 plus S3 dan seterusnya. Nah, karena dia hanya dimiliki oleh masing-masing fungsi kendala, jadi fungsi kendala 1 kan punya S1, tapi tidak punya S2. Di sini koefisiennya 0, 0 S2 karena dia tidak punya S2. Di sini pun juga 0 S1. Begitu pula nanti ketika ada S3, maka di sini ditambahkan 0 S3 juga 0 S3. Cuman menambahkan S variabel slangnya positif S yang lain menjadi sama dengan. Setelah itu Z itu berubah ke kiri semua, mengkosongkan yang kanan. Jadi dipindah ke kiri. 8x1 diubah jadi negatif 8x1 negatif 5x1. Di sini kan punya S1 dan S2. Sedangkan Z-nya kan tidak punya. Maka kita tambahkan S1 dan S2 dengan koefisiennya 0. Di sini tandanya mau plus mau minus itu bebas ya. Tidak ada apa namanya? Aturan di sini plus atau minus ya, karena nanti nilainya kan dia sama saja. Dia tidak berpengaruh ke tujuannya. Kemudian nah, membentuk fungsi kanonik dulu ada yang sudah belum paham? Bisa? Oke, selanjutnya membuat tabel simplex awal dan melakukan iterasi atau perhitungan seperti itu ya di dalam tabelnya. Nah, contoh tabel yang pertama.
Nah, contoh soal yang pertama tadi, Z-nya sama dengan 8x1 plus 5x2. Oke, sebentar ya, ini yang masuk. Sebenarnya Pak Nurul masuk atau bagaimana ya? Saya ini soalnya hanya pakai ini ya. Jadi nggak apa-apa, kayaknya nggak ada yang masuk lagi nih ya. Oke, Buin lanjutkan ya. Buin minimize gini aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas Z-nya ini tadi ya, kita tulis di sini, kemudian kita masukkan membuat tabel simplex awal, yaitu ini variabel dasarnya atau basis. Basis itu maksudnya ketika kita menolkan variabel lain, maka akan mendapatkan solusi awal basis ini. Misalnya persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama itu kita punya X1 plus X2 plus S1 plus 0 S2 sama dengan 6. Maka ketika X1 dan X2-nya kita misalkan 0, kita akan punya S1 dan S2, yaitu S1-nya sama dengan 6, S2-nya karena ini tidak ini ya apa namanya tidak punya di sini, jadi ketemu S1-nya di sini 6, yaitu 6 di sini. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, ini 9, ini 5. Nah, kita misalkan X1 dan X2-nya 0, maka ketemu S2-nya sama dengan 45. Jadi ini solusi awal ketika variabel non basis variabel lain X1 dan X2-nya ini tidak 0. Bentar, tadi Pak Nurul mau masuk kayaknya ya. Atau nggak masuk ya? Ya, nanti bisa WA di grup ya kalau ada temennya yang di WA, kalau ada yang belum masuk, mau masuk nanti bisa WA di grup ya. Biar saya tahu kalau ada yang masuk. Kok kayaknya tunggulik kok nggak ada yang masuk. Nah. Ngapunten Bu, mungkin itu Mbak Dia tanya di chat bunyi clothing. Oh iya. Oke. Bentar saya cek di ini toh chat ya, chat Cimit ya. Nggih, Bu. Untuk mengetahui S1 S2 mengetahui apanya ya, Mbak Dia bisa disampaikan mengetahui apa? Tuh Bu, tadi kan ada S1-nya 0, S2-nya 0 gitu. Itu tuh Ini ya, kita tahu kalau koefisiennya. Nggih. Oke, ini ya Buin ulangi lagi ya. Boleh ini apa namanya langsung ini ya bersuara ya, karena Buin ini hanya pakai di laptop, biasanya Buin pakai laptop dan handphone ya. Karena hanya pakai di laptop, karena Buin pakai akun yang hanya ada di laptop, jadi enggak. Nih ya, perhatikan sebenarnya bentuk kanoniknya dulu ya, nih. Nah tadi ini. Nah, bentuk kanonik ini kita menambahkan ini S1. Jadi ini sebenarnya ini boleh ketika saya hapus
Ini ya. Nah, kita tambahkan S1-nya. S1 itu apa? Variabel slang yang pertama. Tambahkan S1. Nah, S2-nya ini juga saya hapus seperti ini boleh. Nah, ini ya. Biar sama. Nah, gini, perhatikan. Jadi ini kan fungsi kendala pertama. Kita tambahkan S1 karena dia kurang dari. Jadi ini bentuknya bisa jadi sama dengan. Kemudian fungsi kendala kedua ditambahkan S2. Ya. Nah, karena fungsi kendala pertama hanya punya S1 dan tidak punya S2, maka otomatis koefisien S2-nya yaitu 0. Ya, dia kan nggak punya S2 fungsi kendala pertama. Fungsi kendala yang kedua tidak punya S1 sehingga koefisien S1-nya 0. Itu ya, Mbak Dia. Paham enggak ini? Yang ini dulu. Dan teman-teman yang lain. Nah, terus kemudian untuk fungsi tujuannya karena S1 dan S2 tujuan, dia tidak mempengaruhi nilai maksimum maupun minimum, maka pada fungsi tujuannya S1 dan S2-nya ini koefisiennya 0. Nah, karena koefisiennya 0, dia boleh ditambah, boleh dikurang. Kalau misalnya bingung, ini tulisnya plus aja biar sama. Ini. Nah, plus 0 S1 plus 0 S2. Nggak punya S1, nggak punya S2. Dan tidak berpengaruh S1 dan S2-nya di fungsi tujuan. Oke, bentuk kanonik sudah bisa. Jadi variabel slang-nya itu ditambah S1 untuk fungsi kendala pertama, S2 fungsi kendala kedua, S3 fungsi kendala kedua untuk yang tandanya kurang dari sama dengan. Oke, bentuk kanonik dulu. Ada yang mau ditanyakan belum? Tidak. Ini kalau tandanya kurang dari, kita tambahkan variabel slang. Ya, paham ya? Tambahkan variabelnya, tambah S1. Terus yang kedua tambah S2 biar beda. Karena ini variabel yang berbeda. Nggak boleh S1 terus. Karena yang persamaan pertama, fungsi kendala kedua, ketiga itu kan beda-beda. Ya, boleh dibaca lagi nggak? Ada ya? Oke, oh ya mungkin saya WA ya. Baik, ini untuk ini apa namanya contoh ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini tadi sudah tahu ya. Ini nggak ditulis nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, ya. Karena kan ini nggak punya S2, maka di sini 0. Karena nggak punya S1, maka di sini koefisiennya 0. Betul nggih? Ini S1 dan S2 ini disebut sebagai variabel basis atau variabel dasar ya. Kenapa? Karena variabel dasar itu menjadi solusi dasar apabila X1 dan X2-nya variabel non basis atau variabel ini X1 X2-nya dimisalkan 0 ketemu S1 dan S2. Misalnya persamaan pertama, ini X1 dan X2-nya 0, maka ketemu S1-nya 6 ya. Kemudian persamaan kedua, ini X1 X2-nya 0 ketemu S45. Ini menjadi solusi awal. Itu nggih. Nah, S itu apa? S itu variabel slang itu seperti ini. Bu jelaskan lagi ya. Variabel slang seperti ini. Misal kita punya di sini ya, pertidaksamaan ini ya. Pertidaksamaan ini misalnya satu ini misalnya di sini 10 dan yang gampang aja 1 dan 2 masuk ke sini misalnya X1-nya 1, X2-nya 2, maka ketemunya ini disama dengan 3 kan. 3 ini kan kurang dari 6, bener kan? Nah, perhatikan, tapi kurang dari 6 itu kurangnya berapa? Yaitu kurangnya 3. Maka 3 yang kurangnya ini tadi ini disebut sebagai variabel slang. Ya, ini disebut sebagai variabel slangnya. Nah, begitu
juga yang di sini, ini 1, X1-nya 1, X2-nya 2, ini 9 ditambah 10, maka jawabannya 19. 19 itu kan benar, kurang dari sama dengan 45. Tapi untuk mencapai 45, dia ada ininya, variabel longgarnya, ada kelonggarannya. Tadi ya, variabel longgar atau selainnya, yaitu berapa? Bisa ditambahkan berapa? 16. Oh, sorry, 26. Nah, 26 ini sebagai S2-nya, ini S1. Kelonggarannya, kalau 1 X2-nya itu kita misalkan tertentu, yang belum, yang masih visible, tapi belum mencapai, maka kelonggarannya berapa? Oke. Nah, lanjutkan. Kemudian cara menentukan elemen pivot. Kalau bentuknya maksimasi, elemen pivotnya, kita kolom pivotnya itu yang paling negatif ya, paling negatif. Kemudian rasionya, sehingga kita bagi RHS dibagi dengan rasio, ketemunya 6 dan 5. Paling RHS paling positif terkecil, sehingga ketemu elemen pivot. Elemen pivot itu apa? Kita akan ini ya, apa namanya, spesialnya, nanti kita akan menemukan matriks relaksasi di dalam ini. Nah, di sini kita ubah pivot itu 1, kemudian elemen yang lain itu 0. Nah, ini kayaknya ada yang masuk beneran. Nah, maka kita menggunakan ini ya, operasi baris elementer. Nah, ini sehingga diperoleh di sini kan 9-nya jadi 1, yang lain jadi 0, pakai operasi baris elementer. Nah, yang lain mengikuti. Jadi B0 aksen, ini B0 tadi, ini B0 aksen, B0 yang kedua, sehingga ketemunya seperti ini. Nah, kita rasionya ini apa namanya, kita temukan lagi dari, jadi sebelum kita mencari rasio, kita temukan lagi elemen pivotnya dengan mencari negatif yang terbesar ya, negatif 5% kolom pivotnya, kemudian ini dibagi rasio RHS dibagi kolom pivot, sehingga ini menghasilkan 9/4 dan 9. Kita ambil positif terkecil, yaitu 9/4. Sini ini ketemu elemen pivotnya 4/9. Ini harus menjadi 1, yang lain menjadi 0. Sampai kemudian, nah ini, sampai kemudian perhatikan yang di sini, tabel dikatakan optimum untuk maksimasi jika semuanya tidak ada yang negatif atau positif semua. Kalau kasus minimasi, kebalikannya, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang positif, artinya negatif semua. Itu nggih. Di mana Z itu 1/4, satunya 5 variabel S1 gantikan menggantikan potnya sih, duanya 9/4 dengan Z maksimum 41 minimum. Nah,
berbeda. Tadi kalau misalnya maksimasi itu yang paling negatif, ini yang paling positif, gitu nggih. Nah, kita pakai metode 1 dulu nih. Perhatikan metode 1. Z diubah jadi negatif Z. Kalau diubah jadi negatif Z, otomatis ini ya. Otomatis di sini dikalikan min 1 semua, sehingga menjadi ini menjadi min Z sama dengan min 2 plus X2. Ini ya. Nah, kemudian kita bentuk kanoniknya tadi sama seperti tadi. Nah, ini kita ubah balik ke kiri, kita pindahkan ke kiri semua. Nah, ini untuk pilihan kolom kuncinya yang berbeda, yang paling negatif. Ini ya, ini kan sama, karena kita pakai maksimum. Ya, maksimum paling negatif min 3, kemudian kita cari rasionya, ambil positif terkecil. Nah, X2 di sini menjadi variabel masuk untuk menggantikan S1. S1-nya diganti dengan X2. Nah, sehingga tabel berikutnya menjadi ini X2. Nah, S1-nya sudah ganti X2. Nah, kalau elemen pivotnya di sini sudah 1, maka dia tetap elemen di sini pada kolom pivot yang lain selain elemen pivot menjadi 0 dengan operasi baris elementer. Kemudian kita lihat di sini tabelnya sudah optimum ketika P0-nya di sini tidak ada yang negatif untuk kasus maksimum. Nah, tangga ketemu ini ya. Perhatikan karena kita mencarinya negatif Z ya, negatif Z, maka karena di sini negatif Z-nya 12, maka Z-nya itu negatif 12. Hati-hati harus di sini belum Z-nya, Z minimumnya negatif 12 bukan 12. Untuk X2-nya 4 dan S2-nya 10. Perhatikan X1-nya mana nggak ada, nggak kelihatan ya di sini ya. Maka X1 dan X1-nya ini sebenarnya sama dengan 0. Oke. Nah, metode 2 juga hampir sama, bedanya dia Z-nya tetap tidak dikalikan negatif 1. Nah, nanti perbedaannya pada pencarian kolom kuncinya. Yang paling positif, kalau tadi paling negatif, ini paling positif di sini. Maka 3. Nah, nanti akan ketemu sebenarnya elemen pivotnya itu sama prosesnya ya. Nah, karena ini sudah menggunakan minimasi, maka dia optimum ketika B0-nya di sini sudah tidak ada yang positif ya, min 5 dan min 3 tidak ada yang positif, maka ini sudah optimum. Bisa dilihat di sini langsung, maka karena di sini ini mohon maaf. Ini Z ya. Nah, Z minimumnya langsung bisa ketemu yaitu negatif 12, X2-nya 4 dan X2-nya 1. Nah, untuk kasus maksimum, kalau Win tanya lagi, kalau misalnya kasus untuk kasus maksimum untuk mencari kolom kunci, untuk kolom kunci, kasus kuncinya yang apa? Yang paling negatif. Iya, maksimum kolom kuncinya paling negatif. Kalau minimum berarti yang paling positif bedanya. Terus beda yang kedua adalah menentukan tabel optimum. Tabel optimum kalau kasus maksimasi, tabel itu optimum ketika tidak ada yang negatif. Kalau kasus minimasi, tabel itu sudah optimum ketika B0-nya itu sudah tidak ada yang positif. Gitu nggih? Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan lagi tidak? Untuk yang ini kemarin. Sudah? Baik, kalau sudah tidak ada, kita ke ini ya, materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini sebenarnya konsepnya yang maksimum minimum tadi itu akan kita gunakan di metode kali ini. Ya, jadi konsepnya sebenarnya sama, hanya nanti ada penambahan beberapa variabel. Ini ya. Nah,
kedua metode ini, Big M maupun dua fase, di sini nanti mirip-mirip. Kalau dua fase kita ada fase 1 dan fase 2. Big M hanya sekali saja. Dan sama-sama digunakan ketika ada di persamaan program linear, di masalah program linear itu yang fungsi kendalanya memuat lebih besar sama dengan atau sama dengan. Kalau tadi kan simplex biasa itu dia hanya kurang dari sama dengan, maka ditambah variabel apa namanya? Variabel apa tadi yang dinamakan? Variabel. Nah, kalau sekarang bedanya nanti kita ada menambahkan ini ya metode Big M, nanti ada dua variabel lain. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, ini sama ya sebenarnya nanti untuk fungsi bentuk kanoniknya Big M dan juga dua fase. Nah, ini sama untuk apa namanya pengaturannya. Yang pertama dengan pada fungsi kendalanya menambahkan variabel slang atau plus S ya pada fungsi kendala kurang dari sama dengan. Jadi bisa saja nanti fungsi kendala itu kan fungsi kendalanya itu bisa tandanya kurang dari, lebih dari atau sama dengan atau percampuran dari ketiganya. Jadi maksudnya misalnya ada tiga fungsi kendala, yang pertama kurang dari, yang kedua lebih besar, yang ketiga sama dengan. Nah ini kalian bisa pakai Big M. Tapi kalau semuanya kurang dari sama dengan, bisa pakai metode simplex biasa tadi ya. Atau semuanya lebih besar sama dengan, nah itu bisa pakai Big M. Jadi Big M kalau ada satu yang mengambil lebih besar sama dengan atau sama dengan, bisa pakai Big M atau dua fase ya. Nah jadi kalau yang kurang dari tadi bisa ya tambahkan plus S. Nah di sini yang kedua kalau lebih besar sama dengan ada dua variabel yang ditambahkan, variabel surplus. Nah ini dengan min S ya, dan menambahkan variabel artifisial atau variabel buatan. Buin di sini menyimbolkan dengan A. Nah, nanti untuk berbagai macam buku tentang simbol variabel itu berbagai macam ya. Ada hanya dengan X saja, ada yang dia dengan E, dengan apa namanya artifisial, juga ada yang dengan F, macam-macam. Ini hanya simbolnya saja. Kemudian menambah kalau dia tandanya sama dengan, hanya tambahkan satu variabel artifisial tadi ya. Kalau kurang dari itu tambahkan plus S, kalau apa namanya lebih dari itu min S dan juga plus A. Nah kalau sama dengan itu hanya plus A. Nah, perhatikan di sini contohnya ada tiga buah pertidaksamaan atau persamaan sini ya. Buah fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama dia kurang dari sama dengan, maka di sini ditambahkan dengan S1 ya. Nah, ditambahkan variabel slang. Di sini mungkin sengaja ini sama-sama S ya. Nah, ini tapi namanya variabel surplusnya. Nah, kemudian ada fungsi kendala kedua lebih besar, maka kita tambahkan variabel surplus dengan koefisiennya negatif 1. Nah, ini dengan surplus. Kalau slang tadi itu kan dia apa namanya ini ya, perhatikan di sini. Slang itu kan dia itu longgarannya. Kalau ini kelebihannya. Nah, kalau kita misalnya ambil di sini berapa ya? Misalnya 2 dan 2 gitu ya. Nah, pas ini. Misalnya 1 dan 3 dan 1. 3 dan 1 ya. Misalnya di sini kita ambil 3 dan 1. Nah, X1-nya 3, X2-nya ini 1, maka di sini kan masuk sebagai seluruh ini ya, apa namanya solusi yang visible untuk semuanya. Ini kan 2 tambah 2 dikali 3 kan 6, 6 tambah 5. Nah, di sini misalnya ya, 2 dikali 3 itu kan 6, 6 ditambah 5 kan 11, karena 11, 5 kali 1 itu kan 5. 11 itu kan kurang dari sama dengan 14. Kemudian perhatikan yang kedua, di sini X3-nya 3X1 dikali 3 berarti kan 9, 9 dikurangi 1, 8. 8 ini
lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini kan pas ya, 3 tambah 1, 4. Jadi yang ketiga benar. Nah, perhatikan. Dari 1 ke 14, di sini 11 ke 14 itu kan dia ditambah. Ditambah dengan berapa? Jadi 14. Nah, berapa ini? Ditambah berapa ini? 3. Ya, nah, 3 di sini disebut sebagai variabel slangnya. Yang kedua, di sini 8. 8 ini kan lebih besar dari 4. Tapi ketika ada kelebihannya, dia surplusnya dari 4 itu dia dikurangi berapa biar jadi 4? 4. 4 di sini ya. Nah, ini sebagai variabel, mohon maaf, ini slang ini sebagai variabel surplusnya ya. Nah, ini kelebihan 4 dari ini, dari 4. Nah, kemudian di sini, nah perhatikan, di sini kita tambahkan variabel buatan, variabel artifisial plus A1 ya. Kenapa? Karena di sini solusi awalnya itu kan tidak boleh negatif ya. Jadi nanti biar ketemu ditambahkan A1 ya. Kemudian yang ketiga di sini karena hanya persamaan, kita hanya menambahkan dia dengan A2 ya. Kalau dia kurang dari ditambahkan variabel slang plus S. Kalau lebih dari ditambahkan variabel surplus jadi min S dan ditambah variabel artifisial atau A. Kalau dia sama dengan ditambahkan variabel artifisial yaitu A. Kalau di sini sudah A1, di sini A2. Itu nggih. Jadi karena ini dua variabel berbeda. Nggih. Sudah paham bentuk kanoniknya ini? Bisa nggih? Nah, kemudian untuk fungsi tujuannya, nah perhatikan, fungsi tujuannya menambahkan setiap variabel slang dan surplus dengan koefisien 0 tadi ya. Nah, karena kan tidak mempengaruhi. Nah, kemudian variabel artifisial ini ditambahkan koefisiennya itu M minimum dan negatif kasus maksimum. Nah, kenapa ditambah M ini adalah angka yang sangat besar. Nah, diharapkan kalau misalnya minimum, kita pakai M-nya positif, biar dia tidak terpengaruh di sini M-nya. Ada yang chat nggak? Ini ada yang mengangkat tangan, Bu. Oh iya, silahkan. Iya, ada yang bertanya. Saya ini ya, saya pas keruni nggak bisa lihat jimitnya ya. Iya, silakan ada yang bertanya. Kayaknya kepencet, Bu. Ada ya berarti ya. Oke, gue lanjutkan ya. Kenapa di sini kalau maksimum itu dikasih M dan minimum M karena Maaf, Bu, kepencet. variabel artifisial ini nanti berpengaruh ke Z-nya. Suaranya Bu. Karena kan kalau itu besar sekali. Oh, oke, sorry ya. Sudah dengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah dengar? Sudah. Iya. Ini M itu karena kalau nanti dia ini menjadi variabel yang berpengaruh, dia akan menjadi besar sekali nilai Z-nya. Nah, maka tidak Z-min ini ditambahkan plus M agar nanti tidak terpilih hanya ini, sehingga Z minimumnya ini tidak mengandung A nanti akhirnya ya. Makanya plus M. Sedangkan kalau maksimum nanti di sini min M. Z sama dengannya min M. Nah, ini ya, kemudian dipindahkan ke kiri semua ya, sama seperti tadi ya. Bisa ya. Ini
Oke, bedanya ini fungsi tujuan aja dengan metode simplex tadi biasa ya. Kemudian yang kedua membuat tabel awal simplex. Perhatikan di sini Z ya, kemudian X1, X2, S1, S2, A1, A2. Nah, disesuaikan dengan banyaknya variabel yang ada di sana tadi. S-nya bisa aja sampai 3, A-nya bisa juga sampai 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini adalah variabel basisnya ada S1, A1, dan A2 ya. Jadi ketika nanti variabel lain itu dimisalkan 0, akan ketemu yang namanya solusi awalnya. Nah, kemudian untuk kasus maksimasi tadi ya, tabel itu optimum, tidak ada yang negatif, dibariskan 0, dan kalau minimum, ya. Penjelasannya terlalu cepat, mohon maaf. Silahkan, Mbak. Penjelasannya terlalu cepat, mohon maaf. Tadi ada yang bertanya? Oke, mohon maaf ya. Semangat ya. Baik. Nah, nanti langsung saja ya. Kalau misalnya dia bertanya, mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Jadi saya nih apa namanya belum bisa masuk lewat HP. Oke, kita ulangi tadi ya. Tadi bentuk kanonik tadi sudah paham tentang bentuk kanoniknya? Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Ini fungsi tujuan dan fungsi kendala bisa ya. Nah, ada menambahkan 3 variabel tadi, ada variabel slang, variabel surplus, dan variabel artifisial. Dan di fungsi tujuan, pada variabel artifisial tambahkan koefisien M atau negatif M. M untuk kasus minimum dan negatif M untuk kasus maksimum. Oke. Nah, kemudian membuat tabel simplex awal. Tabelnya itu sesuai dengan jumlah variabelnya. Nah, untuk menentukan variabel dasar itu adalah variabel yang digunakan tadi, variabel slang dan juga variabel artifisial tadi. Nah, di sini ada berapa variabel slang karena S1 tadi ya, juga A1 dan juga A2. Ada yang bertanya kah? Nggak ada ya? Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Bu lanjutkan nggih. Nah, ini tadi ya, syaratnya sama, yang kanan harus positif semua, kemudian semua variabelnya harus positif, dan ini untuk kasus fungsi tujuan minimum dan maksimum. Nah, kita ke contoh soal, misalnya contoh soalnya ini ya, minimum kan Z sama dengan 2x1 plus 3x2. Nah, kita pakai ini sengaja Bun ambil cara yang kedua tetap minimum. Kalau tadi kan Bun kemarin tuh kita maksimum ya, sekarang minimum tetap pakai yang minimum. Kalau minimum berarti mencari baris kuncinya yang seperti apa? Baris kunci kolom kuncinya yang bagaimana kalau kasus minimum? Yang paling positif. Iya, paling Positif. paling iya, paling positif. Ini saya salah nulis nih kayaknya. Ya. Ya, ini soalnya 2x1 min 3x2. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan soalnya dari sini soalnya yang sebelah kanan ada yang negatif. Nah, ini kan tidak boleh. Maka ketika ada yang negatif, kita harus mengubahnya menjadi positif, yaitu dengan balikan min 1. Sehingga X menjadi negatif X1 plus X2, karena tandanya lebih besar, berubah menjadi kurang dari sama dengan 1. Nah, minimum Z-nya 2x1 min 3x2. Nih ya, dan ininya berubah menjadi seperti ini. Semuanya sebelah kanan sudah positif, kemudian X1 dan X2-nya harus positif variabelnya.
Nah, perhatikan ini ya. Nah, fungsi tujuannya itu kan meminimumkan Z sama dengan 2x1 min 3x2. Maka ini ya, yang pertama nih, yang pertama kita bentuk kanonik dari ini kendala pertama. Ya, kendala pertama ini kan lebih besar. Kalau lebih besar itu di apa kan tambahkan variabel apa? Min S ditambah A. Iya, tambahkan min S dan juga plus A. Karena yang pertama jadi S1. Semangat ya teman-teman. Untuk KKTP nanti diminta untuk Bu Pipin malah keluar. Tentu ini mengacu kepada tujuan pembelajaran. Kemudian mahir masyarakat layak dan berkembang. Kemudian dilanjutkan. Bu, mohon maaf, itu mic-nya apa? Speakernya ke mute, Bu. Mic-nya ke mute. Oke, sudah kedengaran? Sudah. Baik, Win lanjutkan, G. Nah, apa nanti disampaikan aja kalau ada yang kurang-kurang ya. Nah, baik. Iya, saya nggak mencet mute ya. Kok bisa ke mute ya? Nah, ini apa namanya tadi ya, kendala yang pertama itu kan dia lebih besar. Poin ulangi, maka dia ditambahkan dengan variabel surplus atau min S di sini ya. Kemudian di sini tambahkan variabel artifisial A1. Kemudian untuk kurang dari tambahkan variabel surplus plus S2. Nah, yang nanti jadi basis adalah A1 dan S2. Ini nggih, sudah paham? Nah, sekarang kita bisa membuat tabel ininya. Nah, ini fungsi tujuannya tabelnya tadi ya. Buat tabel Simplex awal. Nah, sehingga di sini ada A1 dan juga S2. Nah, kenapa A1-nya di sini? Perhatikan, ini kan Z. Z-nya ini ya, ini koefisiennya 1, negatif 2, sorry, ini plus 3. Ini plus 3 ya. Plus 3, 0, 0, ini negatif M dan 0. Nah, kemudian yang ini persamaan kedua, ini persamaan, sorry. Ini di fungsi kendala pertama, ini kan. Nah, ini munculnya adalah A1 basisnya. Nah, maka di sini A1-nya di sini A1, kemudian di sini Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya negatif 1, S2-nya 0 karena nggak ada S2 di sini nggih. Kemudian A1-nya 1 dan ini ruas kanannya 4. Kemudian S2. Nah, karena di sini di fungsi kendala yang kedua munculnya S2. Ini 0, negatif 1, 1, 0, kemudian S2-nya 1, A1-nya 0, dan ininya 1. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan di sini. Yang variabel basisnya adalah A1 dan S2. Perhatikan koefisien S2 dan A1 ini belum ada yang belum 0. Nah, pada metode simplex variabel basis itu
harus koefisiennya 0. Maka kita bisa memanipulasi dengan operasi baris elementer, nggih. Nah, biar menjadi 0 bagaimana? Ada yang tahu diapakan ini? Biar M-nya jadi 0. Berarti baris pertama diapakan? Dengan baris-baris yang lain. Operasinya apa? Oke, ini kan B0-nya negatif M. Nah, biar kita ini menjadi 0, nah maka B0 yang baru itu bisa dari B0 ditambah dengan M kali B1. Nah, perhatikan B0 itu kan ini 1 negatif 2. Ini plus ya. Nah, saya pun perbaiki di sini. Bentar, penedit sebentar nggih. Oke, belum win share ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, kita akan memanipulasi ini ya variabel dasar tadi agar dia
koefisiennya 0. Maka tadi bisa dengan OBE yaitu B0 ditambah dengan MB1. B0-nya 1, negatif 2, negatif 3, 0, 0, 0, negatif M, dan 0. Kemudian ditambahkan dengan MB1. Nah, maka B1-nya di sini dikalikan M. M dikali 0 itu kan 0, ini 2M, M, negatif M, 0, M, dan 4M. Ya, kita tambahkan di sini sehingga menjadi 1 min 2 plus 2M min 3 plus M min M 0, di sini negatif M tambahkan M jadi 0. Nah, ini kan sama jadi 0 kan? Nah, ini kemudian 4M. Nah, maka kita tulis yang ada di bawah ini, kita tulis ke sini, ke atas. Di sini sehingga diganti, kita buat tabel awal yang baru, sehingga di sini dituliskan seperti ini ya. Jadi M-nya boleh taruh depan juga ya. Nah, setelah itu kita baru mencari baris dan kolom kunci. Ya, sudah 0 semua. Maka sekarang kita bisa melakukan ini, apa namanya? Terus untuk metode simpleknya, pertama cari kolom kunci yang paling positif. Nah, sekarang Bu tanya, A1 mana yang paling positif itu kolom yang mana? Lihat pada kolom baris pertama. Mana ini yang paling positif itu yang mana? Yang mana ayo? Halo, suaranya Bu kedengaran? Dengar, Bu. Yang mana yang paling positif? Kolom X1, S2, S1, S2, atau A1? Mana yang paling positif? Ada yang bisa? X1. Iya, X1, benar. Nah, ini ya yang kolom kuncinya adalah yang X1. Kenapa? Lihat, kita lihat M-nya. M-nya yang M itu adalah angka yang besar sekali. Nah, sehingga kita cukup lihat koefisien M. Mana koefisien M yang terbesar, maka itu yang paling positif. Mana koefisien M yang paling negatif, itu maka paling negatif. Kalau tanya nanti di sini S1 negatif M. Tapi kalau paling positif, lihat aja, nggak usah lihat angka ini, apa namanya, selain M. Ya, di sini min 2, entah di sini nanti ditambahkan bisa misalnya gini ya, M di sini M ditambah 10 di sini 2M dikurangi 2, maka di sini pasti lebih besar, yaitu M karena angka yang sangat besar. Nah, ambil koefisien dari M yang paling besar, nah berarti paling positif. Ini menandakan dia paling positif. Setelah itu kita hitung rasionya, yaitu RHS dibagi dengan kolom kunci tadi, sehingga ini tidak perlu dihitung ya untuk Z-nya. Kemudian A1-nya 4 dibagi 2, 2, negatif 1 dibagi negatif 1 kan negatif, padahal rasionya kan tidak boleh negatif ya. Jadi kalau kita cari rasio positif terkecil, nah ini sudah kelihatan ya, maka rasionya itu pada baris A1 ya, sudah ketemu di sini elemen pivotnya ya. Nah ini ya tadi elemen pivotnya 2, elemen pivot tadi yang akan kita ubah menjadi 1, sedangkan kolom di baris pivot selain elemen pivot menjadi 0. Nah ini jadi 1, ini harus jadi 0, dan ini juga harus jadi 0. Nah, perhatikan untuk di sini ini X1 ini menjadi variabel masuk menggantikan A1 keluar. Nah, jadi kolom pivot menggantikan baris pivot, di sini variabelnya X1 menggantikan A1. Sehingga literasi pertamanya nih ya. Jadi tadi kan Z A1 S2 ini menjadi Z X1 X1 S2. Perhatikan. Kemudian operasi OBE di sini, ini operasinya itu untuk menjadikan kolom pivot ini menjadi 0, 1, 0 nih ya, sudah 0, 1, 0 dengan operasi baris elementer tadi ya. Cara mudahnya ini B0 kan, kita cari pertama yaitu B1 aksennya. Di sini kan 2.
biar menjadi 1, maka kita kalikan dengan setengah, ya kan? Jadi 1 kalikan setengah. Ini 0 kalikan setengah jadi 1, 1 kalikan setengah jadi setengah, min 1 kalikan setengah jadi min setengah, ini 0, kemudian setengah, dan ini 2. Nah, kemudian untuk mencari baris lain, misalnya B0 aksen, itu tinggal B0, dilihat di sini, kolomnya ini kan min 2 plus 2M ditulis di sini. Nah, ini ditambah, dikurangi ya. Dikurangi min 2M plus 2, iya benar. Jadi dikurangi ini kali dengan tadi baris pivot, yang hasil baris pivotnya di sini ya. Ini kan sudah ketemu tadi B1 aksen, itu 0, 1, setengah, min setengah, 0, setengah, 2. Nah, maka ini selalu ini dikurangi dengan ini ya. Ini jadi B0 aksen itu B0 awal dikurangi min 2 plus 2M kali B0. Min 2 plus 2M kalau dikurangi itu kan dia menjadi ini ya, tandanya ganti jadi min 2M plus 2 kali B1 kan boleh ya. Jadi dikurangi ini kali dengan B1 aksen atau hasil baris pivotnya tadi ya. Jadi mencari B0 aksen yaitu B0 awal ditambahkan dengan koefisien dari kolom kunci dikali B1 aksen atau hasil kolom pivotnya tadi. Begitu juga dengan ini, perhatikan B2 aksen, kita B2 dikurangi min 1 kali B1 aksen ya. Min 1 kali B1 aksen jadi plus B1 aksen ya. Jadi tidak perlu ini ditambah atau dikurang berapa ya. Nah, cara gampangnya lihat saja di sini ya angkanya. Dikurangi pada kolom itu dikalikan dengan hasil baris pivotnya. Jadi dikurangi min 2 plus 2M kali B1 aksen. Nah, di sini B2 aksen yaitu B2 dikurangi dengan min 1 dikali dengan B1 aksen atau ditambah dengan B1 aksen. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ini kan tabel yang pertama. Tabel pertama tadi ini kan masih ada yang negatif ya, masih ada min M. Nah, kalau ini kan mungkin positif ya karena M-nya ini besar, sehingga kalau cuma dikurangi 2 dia tetap positif, ini masih ada negatif M. Pada baris kenal masih ada yang negatif, masih ada negatif M, masih ada yang positif, Nah, tadi kita kasus minimasi ini masih ada yang positif, maka kita melanjutkan ke literasi 1 tadi ya, sehingga kita peroleh dari OBE seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di baris ini. Nah, ini kan kalau minimasi sudah optimum ketika apa? Ya, ini kasus minimasi sudah optimum ketika B1-nya seperti apa? Kasus minimasi sudah optimum ketika B1-nya tidak ada yang positif. Tidak ada positif, benar. Nah, jadi sudah tidak ada yang positif semua, maka pada literasi pertama ini sudah selesai. Jadi sudah optimum, maka kita sudah memperoleh hasil dari metode PGM tadi nih ya. Nah, diperoleh di sini variabel dasarnya, di sini kan diperoleh. Nah, sehingga RHS ini menjadi solusinya. Berarti nilai di sini Z-nya berapa ini? Nilai Z-nya berapa? Z minimumnya? 4. 4. Kemudian X1-nya 2 nih ya. X1-nya itu 2, S2-nya itu 3.
Sedangkan untuk X2-nya adalah 0 ya. Jadi kalau tidak di sini X2-nya maka S2-nya 0. Atau kalau kalian cari menggunakan grafik, dia akan minimumnya itu pada titik berapa ini? Karena cuma X1, X2 ya, pada titik berapa? Misalnya X1 sebagai X dan X2-nya sebagai Y, itu maka kalau kalian membuat grafik, dia akan minimumnya pada apa? Titik berapa? X1-nya itu X di sini, X2-nya itu Y, ya. Kalau kalian gambar menggunakan grafik, maka minimumnya itu pada titik 2,0 Y. Nanti kalian ini ya, apa namanya, coba juga dengan grafik. Nah, sampai di sini metode Big M ada yang mau ditanyakan tidak? Bedanya tadi ada M-nya tadi, makanya kita disebut sebagai metode Big M. Ada? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, Puin lanjut ya, karena ini metode dengan dua fase, dengan soal yang sama. Jadi Big M dan dua fase ini bisa dikerjakan, dikerjakan untuk tadi ya, fungsi kendala yang lebih besar sama dengan atau ada sama dengannya. Nah, perhatikan di sini. Tadi untuk fungsi kanoniknya itu sama, hanya di sini ada dua fase. Ya, fase pertama, entah dia kasus maksimum ataupun minimum, kita selalu meminimumkan dari variabel artifisial. Jadi kalau variabel artifisialnya ada satu, maka fungsi ini sama ya, fungsi bentuk kanoniknya. Nah, variabel artifisialnya itu ada satu, kita misalkan di sini fungsi tujuannya W sama dengan A1. Kalau ada dua, berarti A1 plus A2. Ada tiga, A1 plus A2 plus A3. Dan seterusnya. Oke, bisa ini ya. Jadi fungsi tujuannya selalu meminimumkan untuk fase yang pertama. Nah, kita akan menggunakan tadi dasar-dasar metode Simplex tadi untuk membuat tabelnya. Perhatikan kalau ini W sama dengan A1, berarti kita ubah ke kiri dulu sebelum membuat tabel. Jadi W min A1 sama dengan 0. Nah, ini boleh ditambahkan di sini ya, plus apa? Plus 0 S1, plus 0 S2, plus 0 A1. Nah, fungsi tujuannya boleh di sini. Nah, perhatikan. Sehingga tabel awalnya, tabel Simplex awalnya, ini di sini variabelnya ada W, tujuannya dulu ya. Kemudian X1, X2, S1, S2 dan A1 seperti tadi. Metode Big M hampir sama. Kemudian kita masukkan masing-masing koefisiennya. Di fungsi tujuannya W-nya di sini 1, X1, X2, S1 dan S2-nya tidak ada. Sehingga di sini 0. Kemudian A1-nya itu adalah negatif 1 ya di sini. Nah, kemudian RHS-nya sisi kanannya 0. Kemudian yang kedua dan ketiga sama seperti yang tadi ya, karena 2, 0, 2, 1 ini min 1, 0, 1, 4 sama seperti yang tadi. Nah, kita akan mencari kolom kunci. Nah, bedanya ini dua fase. Fase pertama itu pakai variabel artifisial untuk meminimumkannya dulu. Entah dia kasus maksimum juga sama. Kasus maksimum selalu meminimumkan variabel artifisial ya. Nah, kita manipulasi lagi nih, perhatikan. Di sini variabel basisnya S2 dan A1-nya itu masih ada yang belum 0. Nah, biar jadi 0 diapakan? Maka kita pakai OBE B0 ditambah B1 ya. Sehingga B0-nya ini, B1-nya ini kita tulis, kemudian dicoret-coretannya ya. Nah, itu jadinya 1, 2, 1, negatif 1, 0, 1, dan 4. Nah, itu kita gantikan di sini ya. Sehingga kita buat tabel lagi. Ini menjadi 1, 2, 1, negatif 1, 0, 0, 4. Nah, baru kita nanti cari. Nah, karena di sini sudah 0 untuk variabel basisnya, maka kita bisa mencari kolom kuncinya. Nah, perhatikan, lihat dulu di sini.
Kita lihat ya di B0-nya di sini ini kasus minimasi. Kalau kasus minimasi dia optimum ketika semuanya itu negatif, tidak ada yang positif. Ini kan masih ada yang positif, berarti kita lakukan literasi ya, kita cari elemen pivotnya dulu. Kita cari kolom pivotnya. Nah, cari positif yang terbesar. Yang paling positif berarti kolom yang mana? Paling positif ini ya. X1. Yang mana? Iya, X1. Nah, ini kan 2 ya. Duanya di sini baris pertama ini paling positif. Kemudian kita cari rasionya dengan RHS dikurangi dengan kolom kunci. 4 dibagi 2. Nah, di fungsi tujuan tidak perlu dihitung ya. Kemudian di sini 4 dibagi 2. 2, kemudian 1 dibagi negatif 1, rasio tidak boleh negatif. Jadi tidak ini tulis non gitu ya, atau shred itu ya, tidak ada ya. Kemudian pilih baris kunci positif terkecil rasionya. Nah, hanya ada 1 sehingga duanya ini elemen pivot. Nah, ini kolom kunci, baris kunci, ini elemen pivot. Elemen pivot kita nolkan ya, kita jadikan 1, kemudian selain elemen pivot kita jadikan 0 pada kolom pivot. Nah, X1-nya di sini menjadi variabel masuk untuk X2 A1 yang kedua. Sehingga pada literasi 1 kita buat tabel selanjutnya. Ini A1-nya ini diganti menjadi X1 masuk ke sini ya. Nah, kita pakai OBE untuk membuat elemen pivot ini menjadi 1 dan elemen lain menjadi 0. Nah, untuk menjadikan 1, di sini kita cukup kalikan dengan setengah ya. Setengah B1-nya ini setengah dari B1, bukan B0 ya. Setengah dari B1. Sehingga ini 0, 1 setengah, kemudian setengah, ini 0 setengah 2. Nah, kemudian untuk mencari B0 aksen itu sama dengan, nah coba perhatikan di sini nih Bu salah nulis nih. Ada yang tahu nggak harusnya berapa ini? B0 aksen itu sama dengan apa? Biar jadi di sini 0. Ini kan 2. Biar jadi 0. Ini banyak yang tipe ya. Nanti Bu perbaiki dulu. 2 kali B1 aksen. Iya. Tinggal dikurangi 2 kali B1 aksen. Ini kan angka 2 kurangi 2. Mencari B2 aksen sama dengan B2. Ini kan sebenarnya gini. B2 dikurangi ini B1 aksen. Nah, B1-nya dikali berapa? Di sini lihat koefisien ini. Di sini. Dikali min 1. Nah, sehingga dia menjadi B2 ditambah B1 aksen. Sehingga ini ya jawabannya ini. Perhatikan, ini di atas di sini pada B baris ke-0 itu tidak ada koefisien dari variabelnya yang positif. Nah, maka tabel ini sudah dikatakan optimum ya. Nah, perhatikan, kemudian di sini tidak ada variabel artifisial yang menjadi variabel dasar. Ini nanti akan ketemu sebagai kunci. Kalau misalnya variabel A di sini masih menjadi variabel basis, berarti pada fase kedua nanti tidak ketemu ya. Maka sudah berhenti. Ini bisa dilanjutkan kalau A ini sudah tidak ada di variabel basisnya. Nah, nanti akan ketemu jawabannya. Nah, jawabannya seperti PM ya, kita buktikan ya. Nah, A di sini kan sudah tidak ada pada variabel basis, maka kita hilangkan A-nya ya. Kita hilangkan A-nya sehingga tabelnya menjadi seperti ini saja ya. Nah, nanti untuk yang kedua, maksudnya untuk fase kedua A-nya kolom A-nya kita hilangkan karena dia juga bukan merupakan variabel basisnya atau variabel dasarnya ya. Tapi perhatikan untuk fase yang kedua kita tidak menggunakan W lagi. W ini kan sebagai fase awal ya. Tapi fase kedua kita menggunakan Z-nya. Kalau Z maksimum ya maksimum, Z minimum ya minimum sesuai dengan soalnya ya. Kalau W tadi selalu minimum ya. Terus fase kedua. Nah, di sini Z-nya tadi kan Z minimum ya. Nah,
Terus di sini yang tadi sama persis ya, seperti yang ada di sini. Bedanya pada baris Z saja. W tadi diganti Z, kemudian A-nya, kolom A-nya itu tidak dipakai. Kemudian di sini pada baris W itu kita ganti dengan Z. Sehingga di sini pada barisnya itu 1, negatif 1, negatif 2, di sini S-nya tidak ada, 0, 0, kemudian ini, nah ini 0 ya. Ini, sorry. Kalau ya, bentar, Win jejerkan dulu ya. Nah, biar nanti kelihatan. Nah, ini ya. Ini kan ini. Oh. Nah. Berkecil. Nah, ini 0 ya. Nih. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini oke. Nah, ini ya. Ini kan, ini lihat. Ini kan 0, X1-nya sama ya. 0, 1, setengah, minus setengah, 0, nah, kedua, A1-nya kita hilangkan ya. Tadi kita hapus A1-nya sehingga di sini 2. Ini jadi sama. Jadi X1 itu cukup tulis di sini, S2-nya di sini baris S2-nya juga ditulis di sini. Yang beda hanya baris Z-nya ya. Di sini sesuai dengan variabel ada fungsi tersebut. 1, negatif 2, negatif 2, 0, 0, 0. Nah, lihat di sini lagi ya. Di sini nah, sudah tahu ya ini ya, pada fase kedua mencari tabel awalnya. Ya, sebelum ke yang lain mencari tabel awal pada baris kedua sudah bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Win lanjutkan. Kita lihat di sini untuk ini ya, variabel basisnya kan X1, variabel basisnya ada di sini ya. Variabel dasarnya X1 dan S2. Kita lihat X1-nya di sini 2, lihat variabel dasarnya yang ada di sini sekali lagi X1 dan S2. Nah, kenapa sini X1 menjadi variabel dasar sesuai dengan hasil dari fase 1 tadi ya. Hasilnya fase 1 itu variabel dasarnya adalah X1 dan S2 ya. Nah, maka X1 dan X2 di sini koefisiennya harus 0, kita manipulasi ya, menggunakan OBE yaitu B0-nya ditambahkan 2B1. Nah, B0-nya ini B1, 2B1-nya, ini B1-nya dikali 2 jadi 0, 2, 1, minus 1, 0, 4. Ditambah ya, sehingga menjadi 1, 0, min 2, min 1, 0, 4. Oke, nah ini ya. Terus kemudian
kita masukkan ke sini. Nah, kita ganti tabel yang kedua ya, tabel simplex awal yang baru. Karena di sini variabel basisnya sudah 0 untuk koefisiennya, maka kita bisa mencari kolom dan baris kunci. Nah, perhatikan di sini. Sebelum kita mencari kolom dan baris kunci, selalu lihat pada B0-nya di sini ya. Nah, selalu lihat di sini. Ketika kasus maksimum, dia tidak ada yang negatif lagi, maka sudah optimum. Tapi kalau kasus minimum, sudah tidak ada yang positif lagi, maka tabel itu tabel yang optimum. Nah, perhatikan di sini. Adakah di sini yang positif? Ini kan kasus minimasi ya. Tadi Z-nya minimum. Nah, maka tidak ada yang positif, maka tabel ini sudah optimum. Nah, maka kita sudah tahu ini hasilnya ya. Z-nya 4, X1-nya 2, dan S2-nya 3. Sedangkan X2-nya 0. Nah, sama kan seperti kasus M tadi ya. Bedanya kalau dua fase itu kita pakai minimum artifisial dulu, baru kemudian kita mencari fungsi memaksimum atau minimumkan Z. Z-nya itu dimaksimum atau minimumkan sesuai dengan soalnya. Tetapi kalau tadi fase 1 variabel artifisial itu harus selalu diminimumkan. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Win share ke ini aja ya, ke grup aja ya. Biar cepat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan langsung saja, boleh. Bagaimana? Tidak ada? Sudah paham semua? Coba Bun dijawab, sudah paham semua? Oke, suara Ibu terdengar mboten? Jangan-jangan malah tidak terdengar ini ya. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oh, terdengar. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Bentar. Kalian coba latihan ya. Saya ya. Bentar, saya buka WA dulu. Oke, sambil sorry, ini agak
Coba itu bisa di-download ya, yang Bu Win share. Coba kalian coba nggih. Ini sebentar, Bu Win ketikkan dulu. Sebentar ya, ini banyak sekali slide-nya, jadi agak sebentar Bu Win share dulu. Nah, Bu Win ganti fungsi kendalanya ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, kalian coba ini, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini bisa kalian coba ya. Oke, boleh di screenshot atau di foto dulu. Bu Win mau stop share. Ya, itu tadi yang pertama hanya sampai ini. Yang kedua, Bu Win tambahkan fungsi kendalanya. Oke, ada dua ya. Yang pertama tidak sampai ada 2 fungsi kendala, yang kedua ada 3 fungsi kendala. Nah, kalian boleh pakai metode, coba ada yang boleh pakai metode Big M, ada yang taruh nanti pakai metode ini apa namanya 2 fase ya. Mungkin ini ya per apa namanya nomor absen nih misalnya. Nomor absen. Ini berapa sih mahasiswanya? Ada sekitar 32, Bu. Berarti yang absen 1 sampai 16 ya. Nah, itu bisa pakai metode Big M yang 17 sampai dengan 32 pakai metode 2 fase.
Silahkan boleh di-share di grup yang sudah ketemu. Ya, silakan yang sudah ketemu bisa di-share di grup.